menunjukkan momentumnya Kenta digunakan. Oh my god. Smack. A few moments later. Ke map kita di Nextera. Ini dia. Penasaran banget gue gimana jalur pesawat akan melintas. Karena posisinya dari tadi harusnya masih adil-adil ya Gan ya. Ya masih adil dan juga dari bagian Intellect Center menuju ke arah dari DK Square. Bigetron Delta masih belum mau fight di bagian Intellect Center. Tapi apa lu nunjuk-nunjuk nih? Nah ini Abai ke rumah merah menuju ke arah DK Square. Ini Abai kalau ngelihat musuh di DK Square boleh nembak gak? Nggak boleh dong. Nggak Jangan boleh? dong, jangan. Lah itu Nick Olympus. Iya, fans Sonic nanti yang ngamuk. Oh iya, fans Sonic ngamuk nanti ya, bahaya juga fans Sonic. Ini ada kesempatan sebetulnya untuk Bigetron Delta kalau misalkan mereka mau join ke area Intellect Center ya. Benar. Kalau misalkan mereka main di SEA dan di Global, mereka kan mainnya langsung ke Intellect Center gitu loh. Yeah. Nah sekarang karena ada perebutan antara Kagendra dan juga Dewa United Apollo, Yeah. akhirnya Bigetron Delta milih buat turun di Rushtown, yang mana Rushtown itu atau Twin Beach itu adalah drop zone dari Dewa United di season lalu. Karena Bigetronnya udah nggak main di ID, Ya. sekarang Dewa Unitednya ambil bagian Intellect Center ya. Boleh banget. Tapi ya si Dewa siap ya dengan konsekuensi. Kita tahu Kagendra sih mau ampe adu degradasi juga siap gitu ya. Karena rosternya siap Yeah. juga gitu ya kan, dan kita lihat gimana. Kraken sih gue lihat dari hari pertama hari kedua nggak banyak yang berubah. Kayak permainan mereka di bahkan di Nextera juga masih dengan struggle yang sama sih. Ya, gue juga nggak tahu siapa aja tuh playernya ya dari Kraken. Tapi lihat, Ira berhasil mendapatkan Adrian di sana. Unknown Daniel tumbang. Ya Allah keceplosan, mohon maaf guys. Nah. Unknown itu namanya. Dewa United pulang di posisi ke-12. Daniel siapa? Daniel Mananta kah? Daniel guys. Daniel Aduh. Mananta. Emang bigan-bigan ini boleh disomasi aja sama teman-teman tim esports karena emang agak lancang mulutnya nih nge-spill tanpa non sebelumnya gitu ya. Siapa guys Daniel guys? Coba Nama player Daniel yang mana? guys. Coba. Gak ada guys Oh. nama player Daniel. Daniel Manurung ada temen gua. Bukan ya? Bukan William itu William. Enggak, temen gua banyak beberapa yang namanya Manurung. Daniel Manurung, terus juga Richard Manurung kan iya. si Iya benar legal. Legalot gitu. Tapi ada Daniel. Ya. Bukan Daniel yang lu maksud lah itu. Nggak tahu juga bro. Iya. Vesaka. Ini juga Vesaka gue ngelihat nggak seperti di Vesaka yang biasanya selalu bisa main ngambil 5-6 poin eliminasi di awal-awal dari di game pertama tadi, bahkan di Central aja mereka cukup kesulitan. Sekarang akan diserang oleh para pemain dari ARF Timnas. Ada Habner, ada Rafael Strike juga. Agus berhasil dapat 1 orang. Hans Roda trending Iya. dari Vesaka Esports. Keren banget. Ini Agus ini pasti pria yang nggak pernah main tangan ya. Ini pria sejati nih, nggak pernah main tangan dia. Agus sedih. Iya. Beda bro. Karena dia sedih terus. Oh Iya kan, kalau kasar mungkin baru main tangan dia. Oh iya benar sih. Bener dong. Tolong konteks, kita harus sesuai konteks. Nah, Betul, Haidans. betul. Yang katanya mau bantai-bantai, Haidans. Yang katanya mau bantai-bantai, kenok mulu lo gue lihat hari ini. Aduh, malah kilang nih Iya. tempo permainannya dari MBR Epsilon. Ya. Akan coba digas terus lebih dalam oleh para pemain dari More Team. Lozi juga harus terjatuh di sana. Besto menjadi target incaran terakhir yang terlihat. More Team menyerang dari 2 arah berbeda, bahkan masuk membuat MBR Epsilon Iya. harus kandas di posisi ke-11. Iya, di mana adegan bantai-bantainya nih yang biar Epsilon nih, eh? Alah. Nggak ada, di bantai-bantai yang ada. Nah, kita lihat lanjut ke arah Intellect Center. Kagendra masih belum selesai. Yang punya kawasan langsung datang, cek tanahnya. Ada penunggu ternyata. Masih bakal coba diadu, tapi Dead. Idih, mantep banget Dead nih. Udah dapetin 1 player dari Bigetron. Begitu juga dengan Kapten Darkol, 2 player. Langsung menjadi konfirmasi poin untuk Kagendra. Langsung emang ngotot Kagendra ini kalau udah ngomongin Intellect Center loh. Dapetin 3 player tambahan dari Bigetron, langsung dibeli tuh dari Homer yang ada di bagian vending mesinnya untuk semata-mata nge-recheck lagi ada di sebelah mana pemain sisanya tadi. Ya, perlu diingat juga gimana Kagendra waktu bersama Azril itu juga perangnya kan sama BTR gitu di Intellect Center. Oh iya. Terus juga Kagendra pernah perang event sama GD juga ke sini. Oh, iya, betul. Waktu GD lepas si drop zone-nya dia di Grave Labs gitu kan. Dan belakangan emang lagi sama Dewa United. Ya,
ditambahin juga power tempur di lini depannya dengan adanya Dead buat nambal kepergian Azril yang notabene sebetulnya kalau ngomongin kapabilitas dari dua pemain ini sendiri antara Dead dan juga Azril memang ada perbedaan. Kalau ngomongin Dead alias Javu yang aku tahu itu memang lebih ditempatkan dan dikuatkan di arah depan, sementara Azril agak lebih flex dan dia juga lebih pernah pegang role granat dan juga kapten. Benar. Itu dua hal yang emang nggak bisa dipungkiri, pengalaman juga yang membentuk Azril jadi cenderung lebih fleksibel. Sementara kalau Dead kan emang masih bisa dikatakan tahun-tahun pertama. Kalau Azril kan ini udah tahun kesekiannya dia di skena gitu kan. Benar. Dari DG Azril, Bro. Oh iya kan? benar. IOG itu IOG ya kan, terus kembali ke mana BTR, terus jadi Morp. Kagendra, Morp sempet Morp, Kagendra kembali ke rumah emang selayak-layaknya tempat untuk pulang emang. Nah benar, setelah dari rumah sekarang ke Malaika. Hah? Info dari mana itu? Itu mah asal sebut nama siapa yang nganggur tuh Benar, kan. Biar makin benar. banyak orang mikir lah Pak. Benar. Jangan ngerucut terus ya. Iya itu dia. Kan Todak itu kan masih ada yang belum ketahuan. Raja kemana? Siapa tahu Azril yang Betul. make akunnya Levi itu tuh. Iya. Kalau Gue tahu tapi Raja kemana? Gue tahu pokoknya. Guys, yang gue bisa spell, player expand ada yang comeback. Player expand ada yang comeback. Iya, akhirnya. Jadi era Buriram Malaysia udah selesai. Wah. Era Buriram Malaysia sudah selesai. Karena player comeback, guys. Player comeback. Selesai. More team sekarang tadi sempat kita ngelihat Kagendra juga ngelakuin scanning dengan membeli satu buah Sense Shockwave dari vending mesin. Ya. Sayangnya emang posisi dari More team terlalu jauh di belakang sehingga gak kena scan, dan sekarang Kagendra nggak tahu informasi banyak tentang More team. Sayangnya kali ini terlihat sendirian saja. Dead masih bisa dapetin satu poin di sana dengan inhaler coba di-heal, namun sayang sekali darahnya tidak full. Membuat kali ini Dead juga tertangkap oleh Americano dari bagian belakang dan Kagendra tidak terlihat lagi di sini. Ya, ini menarik banget kalau kita lihat Dead barusan di handle sama Macchiato atau si Kopek. Dia tuh satu angkatan gitu, dan 2025 nih menurut gua waktu yang tepat untuk nanti di akhir tahun itu ngebandingin siapa yang paling bagus dari antara si Macchiato atau si Dead gitu ya. Ya, satu angkatan mereka. Satu angkatan dia. Dan sekarang jatuhnya ini jadi pembuktian juga buat Kopex itu sendiri di tahun sekarang, karena di tahun kemarin waktu bareng sama Coach Lawrence kan nggak dapet jam terbang banyak juga ya. Dari si itu. Kopexnya itu sendiri, dan sekarang dapat jam mainnya banyak dengan coach yang juga melahirkan Kopex gitu loh di GC waktu itu, yaitu Yas juga. Nah sekarang juga pembuktian buat Yas itu sendiri nih. Perdananya dia sekarang pegang role coach setelah sebelumnya di GD pegang role camat beliau. Iya, nggak apa-apa. Emang kaget saya, tiba-tiba ledakan datang dari 07 membuat kali ini Kraken akan kembali lagi ditenggelamkan. Didapatkan dengan M79 dan juga Alvaro. Ya, nggak banyak yang bisa gue komentarin karena tadi satu peluru langsung hentiin langkah dua orang, habis itu disusul 1-2 peluru lagi. Karena emang, nah ini kelihatan banget ya teman-teman ya, harus banget kalian simak kalau tim tiba-tiba panik, indikatornya itu gampang banget, mereka langsung ngurung diri. Itu udah paling gampang banget dimatiinnya, bukan bikin situasi membaik gitu sebenarnya, malah ketika lo mengurung diri ya keadaan akan semakin sulit, nggak ada orang yang bisa nolong lo soalnya. Iya benar. Bukan Elite CS lah intinya. Bukan Elite CS gitu loh. Kalau misalkan lu ngurung bisa lebih dari 3 gluol lu tebel dan gak ada Skyler di sana, lu masih punya waktu buat gulung medkit lah kalau di Elite CS gitu ya kan. Ini bukan Elite CS, bro. Lu ngurung meskipun pakai Nairi pun sekali Skyler aja udah jebol. Ada pelontar kayak barusan udah nggak bisa ngindarin damage juga gitu loh. Banyak hal yang bisa dilakukan ketika sebetulnya memang terjadi serangan dari satu arah mendadak kayak gitu kan. Contohnya minum good day aja kalau udah ngurung diri kayak gitu. Ya kan, ngapain lagi, emang udah pasti mati. Iya benar, kurung minum good day. Bener, udah next game. Orik Olympus melakukan sebuah pergerakan yang tidak terduga. Sayangnya Jack sempat terpick off
oleh Cibeng dari celah yang cukup sempit seharusnya, karena knockdownnya tiba-tiba turun menuju ke bagian lantai 1 dari sebuah compound yang sekarang dikuasai oleh Onyx Olympus. Menarik sekali, agak jarang aku ngeliat Onyx gerak tiba-tiba menit 9, menit 10 udah ke bagian dari Rust Town dan ngambil zona selanjutnya. Ya. More Team 7 poin eliminasi masih harus bertempur kali ini. Wey. Lagi-lagi ini dialdakan bukan M79 tapi RGS yang memakan 2 korban dari More Team. Bahkan Vidic pun harus terjatuh di sana. Masih ada Steven yang masih bisa melakukan reviving dengan 1200 koin dan juga launchpad yang digunakan untuk melarikan diri, tapi tembakan tetap connect dari 01 di sana. Ya ini mah namanya bukan stepping stone tapi kerikil-kerikil semua yang dilewatin EVOS Divine dari tadi. Mudah banget dilewatin sama EVOS Divine. Gua nggak ngelihat EVOS Divine menemukan kesulitan sama sekali. Harus ada batu besar lah yang menghalangi dan menghambat pergerakan dari EVOS Divine di momentum seperti ini. Ditambah sebenarnya EVOS Divine udah pasti secure top 3 atau bahkan bisa punya peluang besar Buya dengan kondisi dia punya compound ataupun area circle saat ini yang emang gak banyak penumpukan. Vision paling tinggi, deket sama vision jembatan. Jadi EVOS Divine tuh the only thing yang harus dia worry adalah orang yang ada di jembatan saat ini, yaitu RRQ. Iya, dan itu pun masih ada chance buat fight dulu sama Onyx Olympus loh, bahkan dari RRQ-nya itu sendiri. Mereka juga sebetulnya punya mini launchpad seharusnya dari posisi RRQ yang juga akan bisa mengganggu mungkin arah rotasi nantinya dari para pemain dari EVOS Divine yang sekarang belum terlihat di bagian minimap, karena di bagian dari Rust Town yang akan terjadi pertempuran antara ARF Team, lalu ada juga tim Torak di sana, ada More Team juga yang terlihat di bagian bawah. Traps berhasil dijatuhkan. Ternyata tim Torak diserang dari dua arah berbeda, tapi lihat Kabner berhasil menumbangkan LXV dari jarak kejauhan dengan Rafael yang membuat bleeding out terhadap satu pemain dari tim Torak tadi. Yap, maksimal banget. Rafael ada ya kan. Itu terus juga kita bisa lihat gimana Maronya juga ya kan. Bisa dimaksimalin. Tapi ini posisi dari ARF sih boleh nentuin dari sekarang. Lu mau ke kiri, lu mau terobos pakai launchpad ke tengah sekalian, atau lu mau gue bisa bilang pilihannya emang cuma dua sih, antara kiri atau tengah. Karena kalau ke kanan agak buntu banget. Bisa ditatakin RRQ dari POV yang lebih enak tuh. Tapi sayangnya launchpadnya di kanan nih. Iya, itu pun ke kanan harus emang bisa dapetin di bagian lantai atapnya, tapi nggak di atasnya banget, karena dia bakal ketemu sama RRQ juga ya kan. More Team sayang sekali pulang di posisi yang ke-8. Nah ini ARF juga dapetin knockdown, ini momentumnya buat mereka. Ada ledakan XGL coba diberikan. Nah itu dia posisi yang baik dari seorang Strike yang tentunya bisa tidak terkena vision juga dari RRQ. EV07 berhasil dapetin satu pemain, 03 juga berhasil dapetin satu orang. Kagendra diacak-acak oleh EVOS Divine, menyisakan satu pemain saja yang bersembunyi di lantai 2. Ya ini 007 main banget sih. 7 poin eliminasi yang dia dapetin. Aduh, kayak banyak banget momen tercipta dibuka sama dia. Terus 03 tinggal nge-clear. 01 bener-bener kayak nggak main, belum dapet kill sama sekali. Karena dari tadi seinstan itu dari tadi EVOS tuh nyelesain lawannya. Iya, bahkan ngeratain sekarang jatuhnya udah 3 tim aja. Di setiap satu timnya aja nggak butuh waktu sampai 20 detik lah. Benar. Dari Krakennya nggak nyampe 10 detik. Lalu ngusir tadi siapa Morp Team ya nggak nyampe 10 detik. Bahkan Kagendra barusan sekarang aja nggak nyampe 15 detik gitu loh. Meskipun nggak semuanya mereka dapetin, sisa satu orang saja. Satu knockdown dari seorang Habner berhasil di steal oleh Maal dari jarak kejauhan, yang mana sekarang RRQ juga udah mulai turun menuju ke bagian lantai 2 dari rumah terbesar area Rust Town. Tim Todak menyisakan satu orang, Yago Jawa, dan belum mendapatkan poin eliminasi sama sekali. Cukup sulit nampaknya di ambang kematian karena di belakang sudah ada EVOS Divine yang tentunya akan bergerak menuju ke arah dirinya. Masing-masing tim memiliki compound. Di sinilah waktunya memang Koda baru bisa kepake nih. Wah itu gue sepakat. Koda kepake baru di momen-momen kayak gini aja nih. Iya, yang nggak setiap waktu kepake, dan itu pun sama kayak lu masih bisa dikonter pakai jongkok doang sih sayangnya. Iya, harus diperhatikan lagi Bapak developer untuk diupdate di patch mendatang atau emergency maintenance. Dan kita lihat ternyata Hapner mencetak angka selanjutnya, langsung kasih Riptide Realm. Dan kita bisa lihat juga Maal sabar banget bikin musuhnya tetap stay di sana, kasih presence-nya terus. Tapi biasanya RRQ kecolongan. Oke, udah mulai notice RRQ. Dari belakangnya juga dijagain nih sama RRQ kali ini.
Bahkan masih bisa memaksimalkan terlebih dahulu dengan mengambil beberapa healing gun karena mereka yakin zonanya akan di sana dan mereka akan berusaha untuk bisa terus melakukan riset dengan cepat ketika ada damage yang masuk di antara mereka gitu loh. Delta 3 berhasil mendapatkan 1 orang, EVOS 3 di arah berlawanan hanya dari jarak kejauhan saja. Zona terakhirnya nggak langsung kelihatan untuk di patch yang sekarang. Gua rasa mungkin masih mengintari dari posisi dari RRQ Kazu seharusnya dengan inisiasi dari RRQ yang mengambil beberapa senjata heal dan Onyx yang akan dipaksa masuk menuju ke arah pertahanan dari RRQ. Yap. Ini tinggal siapa yang punya nyali untuk membuka aksinya lebih dulu aja nih supaya menjadi chain reaction, karena posisi kayak gini benar-benar bergantung kepada siapa yang membuat momentum lebih dahulu sehingga susulan-susulan reaksi bakal terjadi. Tapi ngelihat gimana Onyx bakal keluar, ini udah siap divonis sama seorang Hapner kalau tembakan Hapner nggak meleset. Sementara kalau ngelihat gimana EVOS saat ini, EVOS tinggal gimana BTR gerak. Kalau BTR nunjukin kepala sedikit, EVOS bisa ambil advantage di sana. Nah, tapi EVOS lebih dulu melihat advantage menuju ke arah ARF. ARF terbungkam. Onyx punya peluang untuk gerak Karin. Oke, menarik sekali. Tapi memang Onyx mau nggak mau dia harus coba gerak ke arah luar dengan lebih berani dan buka beberapa glue wall. Itu pun kalau nggak dihancurin dengan adanya Skylar yang dimiliki oleh para pemain dari RRQ Kazu, karena selalu dalam pantauan dari RRQ, bahkan dari Bigetron Delta pun dia buka glue wall ke arah RRQ. Sebelah kanan dari Onyx juga harus tetap bisa ketutup. Meskipun sekarang ada launchpad yang dibuka gitu loh, tapi buka arah mana juga. Takutnya nantinya malah terlalu tinggi atau justru malah nabrak dan bikin delay animation. Nah, sekarang udah cukup berani dipimpin oleh seorang kiri. King Kong masih bisa selamatkan rebel rasnya, bahkan 4 pemain tidak terculik sama sekali. Begitu disiplin pergerakan dari Onyx Olympus yang hanya membutuhkan 2 global saja untuk selamat dari serangan Bigetron Delta. 07 berhasil dapatin Hapner di sana. Strike juga harus sudah terjadi oleh seorang King Kong yang sekarang Onyx Olympus juga punya feature untuk melakukan penyerangan menuju ke arah tim yang berbeda. ARF tim mencari bulan-bulan untuk semuanya. Hapner juga tumbang kembali untuk kedua kalinya di tangan seorang kiri yang berhasil untuk dijatuhkan. EVOS masih cukup aman, tapi ARF di samping dari EVOS Divine sudah dalam pantauan dan M7 coba dilontarkan. ARF sudah pulang di posisi kelima. EVOS, Onyx, RRQ dan juga Bigetron. Ya, the jokes on you ARF. Kayak maksud gue tadi ARF punya banget favor untuk menahan pergerakan dari Onyx, tapi begitu dia kepick sama EVOS, mereka udah langsung gak bisa bikin momentum lagi. Mereka terdiam dan terbungkam tanpa balasan sama sekali. Lanjut ke aksi selanjutnya, 4 tim yang masih akan berjibaku. Kita bisa lihat gimana Bigetron juga bakal mengendalikan area sebelah kanan dari anak-anak RRQ, membuat anak-anak RRQ agak harus pay attention di sana. Sementara dari EVOS sendiri juga lagi nungguin RRQ-nya semakin terpancing untuk paksa bermain di arah yang EVOS Divine mau. Tapi Bigetron Delta manfaatin momentum ini untuk mendapatkan peluang poin eliminasi sebanyak-banyaknya. Delta 13 dan juga Delta 6. Kita bisa lihat santai banget. Onyx juga mau gerak. Ritaradam menuju ke arah global yang ada. Coba diterobos, coba mau naik ke lantai 2. Agak reckless tapi membuat Onyx gak punya pilihan selain gerak menerobos maju ke arah RRQ. RRQ juga bakal menunjukkan momentumnya. Kenta digunakan. Oh my god, semakin tegang. Tapi masih ada teman-teman dari Bigetron Delta yang punya banget peluangnya untuk tetap stay di atas. Satu persatu udah kandas, jatuh knockdown. Mungkin bakal menggunakan super medkit dan juga sebuah horizontal line. Tapi apakah bisa dihandle Bigetron Delta yang sedang mengamuk seperti ini? Bigetron Delta akhirnya mendapatkan booyah.